Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Saiful Hadi. I am a student of Universitas Muhammadiyah, English major, and now I wanna storytelling to you about Hope Rock by Edgar Allan. Aku tidak pernah mengenal orang yang begitu senang terhadap lelucon seperti sang raja. Tampaknya beliau hidup hanya untuk mendengar lelucon. Cara tercepat untuk mengambil hatinya adalah dengan melawak atau menuturkan lelucon dengan baik dan benar. Karena itu pula, ketujuh materi yang berada di bawah kepemimpinannya dikenal sebagai para pelawak ulung. Penampilan mereka hampir sama dengan sang raja yang bertubuh gemuk, besar, dengan kulit berminyak, diikuti oleh selera humor yang unik. Namun, aku tidak yakin apakah orang gemuk karena terlalu banyak pelawak atau memang pelawak gemuk cenderung lebih lucu. Hanya ada satu hal yang pasti, pelawak bertubuh krempeng cenderung dianggap sebagai rara avis interes, kesalahan. Sang raja juga tak pernah merasa keberatan bila ada pelawak yang berinovasi dalam mengantarkan lelucon, sesuatu yang dianggapnya sebagai hantu lawakan. Justru sebaliknya, sang raja sangat mengagumi lelucon yang memiliki daya tafsir luas dan tak jarang membiarkan para pelawak berlarut-larut dalam menyampaikan lelucon mereka demi mendengarkan bagian akhirnya. Meski lelucon yang condong terlalu sopan justru membuatnya cepat bosan. Karena itu, sang raja lebih senang membaca cerita karya Rabelais yang berjudul Gargantua ketimbang jadi karya Voltaire. Secara keseluruhan, sang raja lebih menghargai lelucon yang praktis daripada yang berbelit. Di saat aku menceritakan ini, para pelawak masih punya humor yang cukup besar di dalam lingkungan kerajaan. Selain itu, masih ada sejumlah wilayah dalam kerajaan tersebut yang pemerintah daerahnya mengkaji beberapa orang pelawak dan mengharuskan mereka untuk mengenakan matle, kostum yang mulai dikenakan oleh para pelawak kerajaan pada masa kejayaan Ratu Elizabeth I, lengkap dengan topi dan lonceng. Para pelawak tersebut juga diharapkan selalu siap melontarkan lelucon yang cerdas kepada siapa saja. Raja kami pun masih mengkaji pelawak favoritnya. Tak lain karena ia butuh seorang yang bisa menghibur hatinya, manakala ia dan ketujuh menterinya sibuk memikirkan urusan kerajaan yang merepotkan serta tak jarang memusingkan. Hanya saja, pelawak favoritnya itu ternyata lebih dari sekedar pelawak di mata sang raja. Bentuk fisiknya yang konten serta kondisinya yang cacat justru punya nilai tersendiri. Di masa itu, orang konten sama harganya dengan para pelawak, dan banyak sekali para petinggi kerajaan yang merasa kurang terhibur tanpa kehadiran keduanya. Mereka butuh pelawak untuk membuat mereka tertawa, serta orang yang konten untuk menertawai. Meski begitu, menurut pengamatanku, 9% dari para pelawak yang pernah kutemui justru berbadan gemuk, berwajah bulat, dan sama sekali tidak lincah. Oleh sebab itu, tidak bisa disalahkan juga apabila sang raja menaruh perhatian lebih terhadap Hope Rock, nama pelawak favoritnya. Aku yakin Hope Rock bukan nama asli pelawak itu, melainkan julukan khusus yang diberikan oleh ketujuh menteri kerajaan karena caranya berjalan yang agak seperti melompat seperti kodok. Anehnya, Hope Rock hanya bisa berjalan dengan cara melakukan kombinasi gaya jalan yang berbeda antara melompat dan bergoyang. Dan hal inilah yang menarik perhatian sang raja terhadapnya. Selain perutnya yang buncit dan kepalanya yang peang, bahkan seluruh anggota kerajaan jadi lebih mudah mengenalinya karena keunikan tersebut. Namun, walau Hope Rock memiliki kelainan pada kakinya yang membuat proses berjalannya sulit dan menyakitkan, hal ini justru melatih otot-otot lengannya agar lebih kuat dan membuatnya begitu lincah dalam kegiatan-kegiatan lain, seperti mengayun dari satu dahan pohon ke dahan pohon lainnya, atau dengan bantuan tali, serta memanjat apa-apa saja yang bisa dipanjat. Tentunya, kelebihan Hope Rock dalam melakukan aktivitas tersebut sangat tidak cocok dengan nama panggilannya sebagai kodok,
karena ia lebih menyerupai tupai atau monyet kecil. Aku sendiri kurang yakin dari mana asal usul hoprok. Kalau tidak salah ia lahir di daerah miskin yang namanya masih asing di telinga para penghuni kerajaan. Jauh sekali dari istana tempat tinggal sang raja, dulu seorang jenderal yang bernaung di bawah kepemimpinan sang raja pernah datang ke provinsi dari mana hoprok berasal dan menculiknya untuk dipersembahkan sebagai hadiah dari sang raja. Dan selain hoprok, sang jenderal juga menculik seorang gadis bertubuh kontet yang untungnya memiliki anggota tubuh berukuran profesional yang memungkinkannya untuk bekerja sebagai penari profesional. Gadis itu juga dipersembahkan bagi sang raja. Menimbang situasi mereka yang senasib, tak heran apabila hoprok dan gadis itu menjalin tali persahabatan erat. Walau persahabatan ini tidak membawa keuntungan bagi Tripeta, si gadis kontet, namun bagi hoprok justru sebaliknya. Tripeta yang cantik, anggun, dan lincah merupakan fitur yang dikagumi dan diidolakan banyak orang. Oleh sebab itu, dia punya pengaruh cukup besar di wilayah kerajaan. Dan dia tak pernah malu-malu dalam menggunakan pengaruhnya untuk menolong hoprok. Di salah satu acara kerajaan, aku lupa nama acara tersebut, sang raja memaksa untuk mengadakan pesta topeng. Dan setiap kali peserta topeng diadakan, maka baik hoprok maupun Tripeta diharuskan tampil, khususnya hoprok. Karena ia memiliki banyak sekali ide menarik untuk acara-acara besar seperti pesta topeng, dengan mengusulkan karakter-karakter unik untuk dijadikan contoh, serta mengatur gaya kostum yang elegan, hingga tampaknya tak ada satu hal pun yang bisa diselesaikan tanpa bantuannya. Ketika malam yang ditunggu-tunggu tiba, seluruh anggota kerajaan tampak antusias menghadiri pesta topeng yang diadakan sang raja. Ruang pesta didandani sedemikian rupa hingga tampil berkilau, sementara para tamu sudah menyiapkan kostum yang akan mereka pakai. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang salah kostum, karena semua telah mempersiapkan topeng mereka selama sebulan sebelum pesta, kecuali sang raja dan ketujuh menterinya. Entah kenapa mereka begitu ragu. Mungkin mereka ingin menyampaikan semacam lelucon kepada para hadirin, atau mungkin mereka kebingungan gara-gara tubuh mereka terlalu gemuk. Sayangnya waktu telah terus berlalu, dan di tengah keputusasaan mereka, sang raja pun memanggil Tripeta dan hoprok. Kedua orang kontet itu pun memenuhi panggilan sang raja dan pergi menghadapi beliau. Tapi setiba mereka di sana, sang raja justru tengah meminum anggur bersama ketujuh menterinya, dan mood beliau juga tampak tidak terlalu bagus. Meski ia tahu hoprok tidak suka minum anggur karena ia peminum yang cepat mabuk, sang raja tetap mengayokan minuman tersebut. Lebih parah lagi, sang raja memakan hoprok untuk minum anggur kesungguhannya. Seraya berkata, supaya kau selalu senang. Kemarilah hoprok, ujar sang raja saat si pelawak dan kawan wanitanya tiba di dalam ruangan. Minum anggur ini untuk menyulang kesehatan teman-temanmu. Di sini hoprok mendesah-desih. Dan semoga kami dapat menggunakan ide-idemu malam ini. Kami ingin karakter unik yang luar biasa. Untuk kami jadikan topeng. Kami tidak mau disamakan dengan para tamu lain. Ayo minum, anggur ini akan membuat lawak kamu semakin lucu. Seperti biasa, hoprok berusaha untuk membalas ajakan sang raja dengan lelucon, tapi kali ini ia tak kuasa menahan diri untuk mengambil gelas anggur dari tangan sang raja. Kebetulan hari ini adalah hari ulang tahunnya, dan ketika sang raja menyinggung perihal teman-temannya, ia mendadak merasa sedih dan melankolis. Matanya berkaca-kaca mengingat teman-teman di kampung halamannya. Tetes air matanya jatuh persatu. Gematanya mendengar semua hoprok menghabiskan anggurnya. Coba lihat manfaat segelas anggur. Nah, matamu sudah berkilau kan? Kasihan sekali pelawak itu. Sinar matanya bukan berkilau, justru malah semakin tumbuh karena efek anggur pada otaknya bekerja sangat cepat. Bahkan bisa dibilang instan. Ketika hoprok meletakkan gelas anggurnya di atas meja, seraya melempar tatapan aneh ke sekeliling ruangan, semua orang di dalam ruangan itu, kecuali Tripeta, menertawainya, seolah mengaku kemahiran sang raja dalam menyusun lelucon. Mari kembali ke permasalahan kita, kata Perdana Menteri, seorang pria yang sangat gemuk. Iya, balas sang raja. Bantulah kami semua butuh karakter unik. Tawa sang raja, kembali menggema oleh ketujuh menteri. Hoprok juga tertawa meski tidak terlalu keras. Ayo, kata sang raja, tak sabar. Mana idemu? Saya sedang mencoba memikirkan sesuatu yang luar biasa. Basal hoprok gak salah-salah karena ia sudah mabuk. Mencoba teriak sang raja lantang. Apa maksudmu dengan mencoba? Aku tahu. Kau pasti perlu minum lebih banyak. Ayo minum ini. Dengan itu, sang raja pun menuangkan segelas penuh anggur sebelum menertawakan kepada hoprok.
menatap bisu seraya menarik napas panjang. Ayo minum, perintah monster ringat. Aku atau kau akan Hoprok ragu. Wajah sang raja berubah keungunan, memendam amarah. Para menteri mengerutkan dahi. Tripeta yang wajahnya kian memucat segera menghampiri sang raja dan jatuh berlutut, memohon agar temannya diampuni. Melihat ini, sang raja pun menatap si gadis kontet dengan takjub. Beliau terkesima akan kelancangan Tripeta sehingga ia tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana ia bisa menyampaikan keberatannya atas perilaku gadis kontet itu. Pada akhirnya, tanpa berkata apa-apa, sang raja mendorong Tripeta agar menjauh sebelum menumpahkan air isi gelas ke wajah gadis kontet itu. Tripeta berusaha bangkit berdiri mengeluarkan desahan kecil apapun. Sebelum akhirnya ia kembali posisi semula di kaki meja. Selama setengah menit setelah itu, suasana ruangan seakan terbungkus oleh kesunyian, di mana suara jatuhnya selembar daun atau bulu angsa ke atas lantai tidak mungkin terdengar lantang. Tapi kemudian yang terdengar justru suara gesekan yang kasar dan memekik telinga. Yang mendengar, suara apa yang kau buat barusan? Kepada Hoprok, si pelawak yang kini bilang, saya, mana mungkin, suara itu sepertinya datang dari luar. Mungkin ada seekor burung beo di tepi jendela yang sedang menggesek perutnya pada jeruji sarang. Betul juga, balas sang raja mendadak. Tapi aku tak berani bersumpah suara tadi terdengar seperti gesekan gigi orang yang kotet selnya. Sekonyong-konyong Hoprok tertawa. Sang raja menetapkan bahwa seorang pelawak tidak boleh keberatan jika diledek atau disinggung, dan menunjuk sederet gigi besar kuat namun berupa-rupa. Lebih dari itu, ia juga mengatakan bahwa ia tersedia apabila diminta untuk meminum anggur sebanyak apapun nih oleh sang raja. Mendengar hal itu, sang raja mondar-mandir. Setelah mengangkat segelas anggur, Hoprok pun menenungkan idenya untuk pesta topeng yang akan berlangsung. Saya tidak tahu bagaimana saya mendapatkan ide ini, kata Hoprok dengan nada tinggi, seakan ia belum pernah merasakan anggur seumur hidupnya. Tapi setelah Baginda mendorong gadis kontet itu dan menumpahkan anggur di wajahnya, tepat setelah Baginda melakukan perbuatan tersebut dan ketika terdengar suara burung beo dari luar jendela, saya jadi terpikir sesuatu. Ini salah satu lelucon dari provinsi saya. Saya sangat digemari oleh rakyat yang dihadiri oleh pesta topeng kami. Tapi di pesta Baginda tentunya ide ini termasuk baru. Sayangnya aksi ini memerlukan 8 orang. Kami sudah lengkap, kata raja yang tertawa sambil mengatakan, ada 8 orang pas, aku dan para menteriku. Ayo, permen apa yang dalam benakmu? Kami namanya 8 orang utan, ujar si pelawak, dan pemain ini sungguh luar biasa, suruh diperagakan dengan benar. Kami akan memperagakannya, mendengar sang raja sambil menegakkan tubuh dan merendahkan kelopak mata. Keindahan permainanmu ini adalah, lanjut Hoprok, para wanita akan ketakutan. Mantap, seru sang raja bersama ketujuh menterinya. Saya akan mendandani kalian sebagai orang hutan, Nandusko Caci. Serahkan semuanya pada saya. Saya akan membuat sosok kalian menyerupai orang hutan hingga para tamu pesta topeng menyangka kalau kalian hewan sungguhan. Oh, hebat sekali idemu. Hoprok, aku akan mengangkat derajatmu, ujar sang raja. Kalian harus menggunakan rantai dan menggoyangkan rantai itu, utur Hoprok. Karena dalam skenario ini, kalian akan pura-pura menerangkan 8 orang hutan yang baru saja kabur dari kandang hewan beramai-ramai. Baginda pasti senang melihat reaksi para tamu saat 8 orang hutan yang kalian perankan, yang dianggap sungguhan oleh mereka, mendadak masuk ke dalam ruang pesta seraya mengeluarkan teriakan buas. Baginda takkan kecewa, tentu saja, cetus sang raja. Dan para menteri segera bangkit dari kursi mereka karena hari sudah mulai guna menjalankan rencana Hoprok. Perlengkapan yang digunakan Hoprok mendandani sang raja dan ketujuh menteri sebagai orang hutan sangat sederhana, namun efektif untuk menghadirkan kesan yang diinginkan. Terlebih karena makhluk ini jarang sekali ditemukan di belahan dunia barat, dan interpretasi Hoprok terhadap kera besar itu justru menyerap monster buruk rupa dengan harapan semua orang akan percaya bahwa 8 individu tersebut memang benar sekelompok orang. Sang raja dan ketujuh menterinya segera dibalut dengan kaos dan celana jejaring yang ketat, lalu dibalur dengan ter. Setelah itu beberapa anggota menteri mengusulkan agar mereka menempelkan bulu-bulu angsa di sekujur tubuh mereka. Tapi usulan itu ditolak mentah-mentah oleh Hoprok yang mendeklarasikan bahwa
Bulu orang utan lumrahnya memiliki tekstur yang lebih kasar dan karenanya lebih baik diimitasi dengan mantel bobo. Akhirnya mereka pun setuju untuk menggunakan mantel itu demi menipu para tamu pesta yang kini tengah asik menikmati kemeriahan di dalam pesta istana. Tak lama Hoprok menyediakan sebuah rantai panjang untuk mengikat ke-8 orang utan tersebut. Pertama, ia melingkarkan rantai itu sekeliling pinggang sang raja dan mengikatnya seerat-erat mungkin. Lalu secara beruntun melakukan hal yang sama kepada ketujuh menteri yang tak sabar menunjukkan karakter mereka di tengah pesta. Begitu tubuh mereka telah diikat, Hoprok mengusahakan agar ke-8 orang utan berdiri berjauhan antara satu sama lain dengan yang lain membentuk lingkaran. Lalu agar tampak lebih meyakinkan, Hoprok mengambil sisa rantai yang menyelapkan di antara ke-8 individu yang kini tak bergerak. Metode ini juga diaplikasikan oleh para pemburu yang bisa menangkap simpanse atau kera besar lainnya di Pulau Borneo. Ruangan besar tempat pesta diadakan berbentuk lingkaran dengan langit berjulang tinggi. Ruangan itu memiliki satu jendela di langit-langit, dari mana sinar matahari terpancar jelas di siang dan di sore hari. Di malam hari, ruangan tersebut diterangi oleh cahaya lampu gantung yang bisa dihasilkan beragam efek sesuai dengan posisinya. Di bawah langit-langit ruangan, biasanya lampu itu diseimbangkan agar kemilau cahaya terbias keluar jendela. Pengaturan ruangan telah diserahkan kepada Tripetta yang justru mengandalkan penilaian Hoprok dalam hal ini. Hoprok usul agar ia memindahkan lampu gantung itu dari dalam ruangan khusus untuk acara pesta tersebut. Alasannya lampu gantung yang cahayanya berasal dari susunan lilin bukan tak mungkin malah mengganggu jalannya pesta. Bagaimana kalau tetesan lilin berjatuhan ke kepala tamu dan menderita kostum yang mahal? Malam itu udara berhembus hangat, maka sulit bagi siapapun untuk mencegah bencana tersebut. Apalagi mengingat bentuk ruangan lingkaran di mana semua orang berada, langit akan lepas dari naungan langit-langit. Hoprok memerintahkan Tripetta untuk menambah obor api di berbagai sisi ruangan, jauh dari para tamu, termasuk sebatang obor pengharum ruangan. Obor-obor itu diletakkan di tangan kanan setiap patung Karitides yang berdiri mendampingi dinding, sekitar 5-60 batang. Ke-8 orang utan menunggu sampai tengah malam sebelum memutuskan untuk menunjukkan diri kepada para tamu pesta. Ini adalah usulan Hoprok yang mengatakan bahwa tentunya kehadiran mereka akan jauh lebih memuaskan apabila semua tamu pesta telah datang. Namun mereka tak sabar. Begitu jam dinding menunjukkan pukul 12 malam, 8 orang itu berburu-buru berlari keluar dari ruangan tempat mereka bersembunyi semalam menuju ruang pesta. Karena terikat oleh rantai, maka langkah mereka pun tersendat. Dan saat tiba di ruangan pesta, mereka jatuh terpuruk bersama-sama. Para tamu terhenyak melihat kedatangan 8 orang itu, dan mendadak hati raja pun dipenuhi kegilaan tak terhingga. Seperti dugaan Hoprok, para tamu benar-benar menyangka ke-8 individu terpuruk di lantai ruangan itu adalah makhluk liar nan ganas. Banyak wanita yang pingsan karena takut, dan kalau sang raja tidak memerintahkan para prajuritnya untuk menyita semua senjata dari dalam ruangan tersebut, tentunya mereka sudah bermandikan darah. Sesuai perkiraan, para tamu pun berbondong-bondong melarikan diri, namun sang raja sudah memerintahkan prajuritnya untuk mencuci pintu ruangan. Begitu ia para prajurit tiba dalam, begitu usul Hoprok. Sang raja pun menitipkan kunci ruangan kepadanya. Sementara seisi ruangan panik dan masing-masing tamu hanya memperhatikan keselamatan sendiri dalam situasi seperti ini. Bahaya terbesar justru terletak di kepanikan massal. Rantai yang bisa menggantung lampu lilin yang telah ditarik karena lampu bergantung tidak digunakan. Tampak diturunkan perlahan hingga kaitnya menggantung sekitar setengah meter di atas lantai. Tak lama kemudian, sang raja dan ketujuh menterinya berputar-putar di dalam ruangan hingga akhirnya terpojok di tengah-tengah, dan karenanya berada dalam wilayah mata rantai lampu gantung. Sementara mereka berada dalam posisi tersebut, Hoprok yang terus mengikuti langkah mereka menyarankan agar ke-8 orang utan tersebut terus bergerak dan berpegangan pada rantai yang mengikat mereka, serta memasukkan tangan ke dalam celah rantai sengaja dipisahkan oleh Hoprok dengan maksud tertentu. Dengan gesit, orang kotet itu menyangkut kait rantai lampu gantung ke salah satu mata rantai mengikat sekelompok orang utan, dan segoyang-goyang rantai lampu ditarik ke atas sehingga 8 individu yang tercekal lantai mendadak terjerit lebih erat. Kini wajah mereka nyaris bersentuhan. Sekarang para tamu sudah kembali tenang dan mulai melihat situasi di sekeliling. "Serahkan mereka pada saya," teriak Hoprok dengan suara melengking. "Serahkan mereka pada saya. Saya rasa saya kenal mereka, tapi saya harus mengamati mereka dari dekat agar saya bisa mengatakan kepada kalian siapa mereka." Menembus keramaian pesta, Hoprok menghampiri dinding ruangan dan mengambil
obor wewangian dari salah satu patung yang berhadap ke arah tamu. Saya akan cari tahu identitas mereka. Seisi ruangan mendadak meledak dengan tawa, dan Hobrook segera bersiul. Tiba-tiba rantai gantung menarik mereka ketika sekitar 5-6 meter ruangan. Sekelompok orang itu panik hendak membebaskan diri dengan kaki menggantung di udara. Hobrook yang berpegangan di rantai masih berada di posisi yang sama. Di tengah ke-8 individu bertopeng seolah tidak terjadi apa-apa, seraya menjulurkan obor di tangan ke arah mereka, seakan masih penasaran untuk mengetahui identitas para kera. Teriak Hobrook. Saya kini mulai melihat siapa orang-orang ini di sini. Sementara ia berpura-pura mengantar sang raja lebih dekat. Dalam waktu kurang dari 30 detik, ke-8 orang utan pun terbakar api bara, disaksikan oleh para tamu yang berteriak. Lama-lama api berkobar semakin membara, membuat si pelawak terpaksa memanjat rantai menjuruk dari langit ruangan agar ia bisa menjauh dari kerumunan di bawah. Sekarang saya bisa melihat dengan jelas siapa identitas orang-orang ini. Mereka adalah sang raja dan ke-7 menterinya yang terhormat. Seorang raja yang tak keberatan menyerang seorang gadis tak berdaya dan ke-7 penasihatnya mendukung perbuatan keji tersebut. Karena mantra berbulu itu juga dilapisi oleh yang mudah tersulut bara. Belum lagi Hobrook selesai bicara, ke-8 korban telah hangus di telan kobaran api. Mayat mereka bergantung di bawah langit-langit ruangan hitam buruk rupa. Tak bisa dikenali si pelawak kotet. Banyak yang mengira bahwa Tripeta yang berjaga di atap ruangan ikut terlibat dalam aksi balas dendam sahabatnya, dan bahwa keduanya kabur dari istana untuk kembali ke kampung halaman. Karena sejak saat itu tak ada yang pernah melihat mereka lagi. Februari 2017 and 16. That's all for me. Muhammad Saiful Hadi. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.